Ini bukan sekedar podcast pembelajaran biasa. Selamat datang di CPL, Cek Podcast LPMPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPL, kembali lagi bersama saya Frenza Virus Firmansyah. Dan hari ini, Alhamdulillah kita kehadiran Ibu Dr. Dian Kurniati. Beliau adalah Koordinator Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran LPMPP Universitas Jember. Selamat pagi Bu Dr. Dian yang luar biasa. Pagi Pak Reza, Alhamdulillah sehat gitu ya. Alhamdulillah sehat selalu Bu Dian. Terima kasih banyak Bu Dian telah berkenan untuk berbagi terkait dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang luar biasa. Dan hari ini Bu Dr. Dian akan menyampaikan terkait dengan inovasi pembelajaran matematika berbasis SDGs melalui ESD MedPad. Nah, apa itu kira-kira Bu Dian? ESD MedPad itu. Iya, asing ini bagi kami. Ya, terima kasih Pak Freza. Alhamdulillah. Jadi untuk semua gitu ya yang menikmati podcast hari ini, kita mau menceritakan seperti apa sih ESD MedPad gitu. Jadi ESD MedPad itu suatu kita aplikasi gitu ya. Kita juga berbasis platform. Jadi platform yang kita kembangkan di mana itu untuk melihat namanya pad itu kan lintasan ya. Oke. Nah, lintasan jadi anak-anak itu belajar gitu ya, melintasi beberapa dunia gitu ya. Wah. Beberapa wilayah yang memang dia bisa melihat. Nah, tapi tema-tema yang kita bisa pelajari itu adalah tema-tema yang berkaitan dengan matematika yang itu arahnya untuk keberlanjutan. Jadi contoh misalkan ini nanti Mas Frenza, contoh untuk yang di sekolah misalkan. Ini kan kita lagi ngembangkan ESD MedPad itu dengan beberapa portal gitu ya. Salah satu portalnya adalah membuat soal-soal matematika levelnya itu yang berkaitan dengan SDGs. Nah, itu harapannya untuk meningkatkan numerasi. Nah, jadi misalkan nih anak-anak yang ada di Kabupaten Jember kepengen belajar tema-tema gitu ya, belajar tema-tema yang untuk wilayah Papua misalkan. Oke. Nah, jadi di Papua itu sekarang lagi apa ya, terkait aktivitas apa. Nah, anak-anak tinggal di portal itu dia memilih posisi permasalahan yang ada di wilayah Papua. Jadi ada petanya di situ. Nanti ngeklik Papua, dia akan muncul soal-soal yang berkaitan matematika untuk wilayah itu. Nah, terus begitu juga untuk teman-teman yang dari luar Jawa. Ini ESD MedPad kita uji coba untuk beberapa sekolah ataupun beberapa teman-teman mahasiswa yang untuk wilayah Jawa Timur dan di luar. Jadi artinya apa? Dengan aplikasi atau platform ESD MedPad ini anak-anak bisa belajar matematika, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas gitu ya. Nah, tetapi dia bisa mempelajari dunia macam-macam, interaktifnya itu dia bisa belajar wilayah dimanapun gitu ya yang berkaitannya. Nah, nanti di situ itu anak-anak akan muncul, oh wilayah ini dia sudah menguasai, dia bisa belajar ke pad yang lain, oh wilayah ini gitu. Jadi nanti di portalnya mereka, dan ini daftarnya gratis Mas Reza. Oke. Jadi setiap mau itu murid ataupun guru ataupun mahasiswa itu bisa mendaftar secara gratis dan dia sudah mulai bisa berpetualang lah ya. Oke. Berpetualang mempelajari matematika untuk beragam wilayah gitu. Oke, luar Ya. biasa. Sehingga kalau tadi saya lihat begitu ya, Bu, dengarkan dari apa yang disampaikan Bu Dian, berarti nanti murid itu bisa menjelajah dari titik satu ke titik yang lainnya, kemudian juga ini apakah ada maps-nya juga, Bu? Iya, Berarti? jadi Ada terlihat maps-nya ya, Bu, ada ya? maps-nya. Jadi dia Wah. tahu nanti posisi mana yang sudah dia pelajari, oh wilayah ini. Jadi posisi nanti kalau sudah menyelesaikan dia ada warna hijau, oh ini sudah. Nanti wilayah-wilayah yang lain yang belum gitu. Oke, luar biasa Ya. Bu Dian ya. Kemudian Bu Dian, kira-kira apa yang membedakan ESD MedPad yang dibuat oleh Bu Dian dengan pendekatan atau media pembelajaran matematika Yang lainnya? lain. Oke. Kalau yang tadi kan berarti terlihat bahwa anak bisa belajar itu ya, belajar semua materi yang ada di matematika, terus kemudian juga wilayahnya juga. Nah, tetapi di sini yang kita buat, nah saat ini kita mengembangkan ESD MedPad itu dalam bentuk offline first. Jadi artinya apa? Anak-anak pertama menginstal atau pertama membuat itu harus akun pertama harus aktif dulu, ada internet kan gitu ya. Baik. Nah, nanti kalau sudah selesai internet itu sudah, misalkan dia akan mengerjakan di rumah ini, tidak ada dukungan internet, tidak ada dukungan wifi, atau anak-anak sekarang itu ada beberapa sekolah, misalkan sekolah rakyat, ya itu kan misalkan tidak ada infrastruktur yang oke. Nah, mereka bisa mengerjakan meskipun versi offline. Jadi dia tetap bisa menjelajah permasalahan itu tadi meskipun versi offline, tapi nanti ketika dia misalkan besok atau lusa atau minggu depan ketemu ada isinya lagi, dia bisa otomatis mengupdate. Jadi peta jalannya mereka itu bisa terupdate secara otomatis ketika dia menemukan sinyal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam ESD MedPad ini kita juga mengembangkan yang namanya learning pathway. Jadi di mana di situ baik itu guru ataupun mahasiswa nanti
Jadi misalkan kita buat ada satu capaian pembelajaran gitu ya. Misalkan anak-anak nanti bisa misalkan membuat gitu ya desain tempat sampah yang bisa mengelompokkan mana yang organik, mana yang non-organik, atau bisa melihat ini jenis sampah yang apa. Nah kita buat. Nah untuk mencapai CP itu ada beberapa aktivitas. Ada learning pad-nya di situ. Jadi tahapan pertama anak harus bisa ini, bisa ini. Nah di dalamnya situ kita menyediakan semua materi Mas. Jadi ada file PPT-nya juga ada, terus kemudian juga ada video pembelajarannya, sehingga siapapun bisa belajar secara mandiri melalui aplikasi SD MedPad. Nah ini kalau misalkan mau dipakai oleh pihak sekolah ataupun pihak perguruan tinggi, kebetulan di kelas saya itu ya untuk mata kuliah saya itu, nah itu bisa diambil semua datanya. Jadi yang penting kalau memang membutuhkan data yang dikerjakan oleh anak-anak, maka kita mendaftarnya itu bukan sebagai user. Nah, tetapi kita juga boleh. Jadi artinya kita juga membuka peluang kepada Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang memang mau menjadi admin. Artinya kepingin Bu, saya mau mengembangkan nih desain pembelajaran ini, mau saya masukkan di learning pathway-nya. Nah di learning pad-nya itu mau saya masukkan ini. Itu boleh, kita semua akan berikan akun, artinya apa? Ini nanti dipakai untuk bersama. Tetapi memang itu akan diberikan sebelum kita ada super admin gitu ya. Nah super admin itu ada tim, jadi tim ini salah satunya ada memvalidasi konten. Nah sebelum Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman mahasiswa menginput gitu ya di dalam aplikasi SD MedPad ini harus divalidasi dulu. Nah kita ada tim untuk memvalidasi konten. Nah kalau sudah oke baru. Nah jadi yang membedakan itu lebih ke bagaimana ini intinya aplikasi ini tidak hanya untuk kita secara personal, tidak dimiliki oleh kita, tapi konten-konten ataupun apapun di situ kita bisa miliki bersama. Nah intinya membantu guru belajar, mengajar dimanapun, dan untuk anak-anak juga bisa belajar matematika dengan lebih menarik gitu ya. Harapannya memang ke sana sih, lebih ke bagaimana pendidikan berkelanjutan itu tadi. Oke, luar biasa. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Dian tadi, berkelanjutan. Nah, kira-kira integrasi dari SDGs-nya Bu dalam pembelajaran melalui platform ini seperti apa? Nah, jadi salah satu yang paling gampang kita temukan itu di dalam portal itu ada problem. Nah, contoh misalkan problemnya itu untuk wilayah di Jember ya. Di Jember itu misalkan kita melihat ada tema tentang ini bagaimana fasilitas rem di Masjid Jami Al Baitul Amin. Nah, bagaimana rem yang untuk naik tangga gitu ya. Nah, jadi bagaimana untuk kenyamanan dan keamanan, apakah itu sudah aman atau nyaman untuk terutama misalkan untuk lansia, untuk anak-anak kecil. Nah, itu kita bahas. Jadi fasilitas rem itu bagaimana? Nah, jadi kita di pembelajaran matematika ada konten matematika, geometrinya masuk, aljabarnya masuk. Tetapi apa yang perlu kita pertimbangkan? Terkait kemiringan supaya aman, supaya ini. Nah, itu juga bisa masuk. Ataupun nanti ada menara air Pasar Tanjung itu. Nah, di Pasar Tanjung itu kan ya di Jember itu kan ada tempat tandon air. Sebenarnya kan itu harapannya supaya nanti aktivitas orang-orang di pasar itu supaya terkait kebersihan dan yang lainnya dapat. Nah, tetapi sekarang fungsinya itu sepertinya tidak nampak. Nah itu yang kita gali. Di dalam proses pemecahan masalahnya itu anak-anak kita minta untuk memberikan saran gitu ya. Untuk memberikan perbaikan. Seperti apa dengan kondisi seperti itu. Jadi anak-anak memiliki suatu kepedulian terhadap fasilitas yang ada di lingkungan mereka gitu ya. Terus kemudian bisa memberikan rekomendasi. Tetapi bisa juga kita tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi kita bisa belajar dari kondisi yang real. Contoh aja misalkan kita ambil wilayah yang ada di pantai gitu ya. Nah di pantai itu ada di pantai Papuma misalkan. Nah itu bagaimana masyarakat terkait dengan misalkan aktivitas memancingnya, mencari ikannya, bagaimana perahu-perahu di sana beraktivitas, mulai jam berapa jam sekian. Nah itu kan sesuatu ilmu baru buat anak-anak gitu ya. Artinya apa? Bahwa bagaimana pengelolaan terkait dengan pengolahan ikan dan seterusnya itu juga kita berikan informasi. Jadi kita juga bisa memberikan informasi yang baru untuk anak-anak terkait dengan bagaimana posisi lingkungan itu, tetapi juga kita bisa berkontribusi memberikan perbaikan. Jadi bagaimana pendidikan berkelanjutan itu dia tidak hanya belajar tetapi bisa pedulilah sama lingkungan. Dia memiliki effort untuk memberikan kepedulian terhadap masyarakat. Mungkin itu ya Mas ya. Baik. Ini lagi masih uji coba ini Mas. Jadi artinya kemarin sudah kita uji coba di beberapa sekolah, di beberapa kota dan beberapa provinsi. Nah alhamdulillah ternyata memang problem-problem seperti itu mereka itu lebih tertarik untuk
oh ternyata belajar matematika itu bisa menyenangkan, bisa tahu oh ternyata matematika itu ada manfaatnya gitu ya. Tidak hanya angka rumus gitu ya, rumus tetapi gitu. ternyata lebih bermanfaat untuk lingkungan mereka gitu. Oke, websitenya apa Bu? Mungkin Ya. bisa nanti ditulis di Ah, deskripsi ya juga. kalau kita cari langsung aja diklik di Google, Google, itu ya. ESG MedPed gitu. Oh langsung Dia nanti langsung keluar ya Bu ya. esdmedped.com Di, ya. Oke, Jadi langsung bisa aja Sobat lihat di CPL situ. cek ESD Medped, nanti langsung bisa akses dari Ya. situ, bisa langsung mendaftar Ya, ya. kalau mendaftar sebagai user, sebagai pengguna, langsung otomatis itu. Langsung otomatis bisa tidak ya, Bu, ya? perlu ada approval atau apapun, Oke. langsung bisa menjelajah materi-materi. Dan di situ kita sudah membuat di portal kurang lebih sekitar hampir 50 permasalahan gitu ya, Oke. yang sudah bisa dipelajari di beberapa wilayah. Nah, ini sekarang lagi kita kembangkan karena kebetulan aplikasi ini mendapatkan pendanaan gitu ya Wah, dari luar DBPM biasa. di tahun 2026 nih kita akan menambahkan terkait dengan asas guru. Nah, ini sudah proses untuk bagaimana learning pad-nya mulai di input. Jadi nanti mohon bantuannya gitu ya, semuanya silahkan bisa menghubungi kami, di dalam itu sudah ada siapa-siapanya gitu ya, tentang kami sudah ada email, nanti bisa berkomunikasi, nanti kita akan berikan akun sebagai admin untuk mulai bisa belajar mengisi. Oke, luar Ya. biasa Bu Dian. Kemudian dengan pendekatan yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, kira-kira nanti harapan akhirnya mahasiswa ini lebih ditekankan ketika sudah menggunakan SD Medped ini, dia akan lebih paham konsepnya atau konteksnya atau pengalaman belajar atau ketiganya Bu? Oke, ya otomatis nanti yang pertama harapannya kan kalau dia sering belajar gitu ya, otomatis nanti pemahaman konsepnya dapat. Jadi dari segi kemampuan kognitifnya dapat. Nah, Oke. tetapi tidak hanya itu, bagaimana ke lingkungan tadi. Makanya tadi Oh. ada tiga, ya ketiganya otomatis. iya, Jadi yang sekarang ini yang kita lihat adalah bagaimana kemampuan literasi digital dulu. Baik. Nah, karena dia sudah terbiasa dengan ada tadi offline first, terus kemudian masuk ke online, dia mulai aplikasi di sini bisa melihat posisi, dia bisa membaca peta dan seterusnya. Nah, itu berarti kan literasi digitalnya dapat. Iya. Nah, terus kemudian untuk aktivitas penyelesaian permasalahannya di situ adalah yang paling banyak kita gunakan adalah kemampuan numerasinya. Numerasi. Jadi nanti literasi digital, numerasi dapat. Nah, tapi ada keterampilan yang lain, yaitu tadi bagaimana memanfaatkan yang ada di masyarakat itu yang digunakan dalam pendidikan, otomatis bagaimana sikapnya dia, dan itu juga pengalaman belajar juga. Nah, yang namanya pengalaman belajar ya tadi itu ya Mas ya. Jadi dia rumahnya di Jember, bisa belajar tuh di Jambi itu ada apa ya, di Oke. Merauke itu ada apa ya, di Biak itu ada apa. Nah, itu bisa belajar secara menyeluruh gitu ya. Di situ juga ada budaya, iya, bagaimana lingkungan kebiasaan masyarakat di sana juga kita gali. Artinya bisa belajar secara nyata gitu ya. Jadi pengalaman belajar juga kita tingkatkan. Jadi harapannya dengan adanya ini bisa membantu siapapun di situ, anak-anak gitu ya. Terus Iya. kemudian ataupun nanti mahasiswa juga ataupun Bapak Ibu guru bisa belajar ya itu tadi terkait dengan lingkungan atau bagaimana pendidikan berkelanjutan itu bisa dioptimalkan gitu. Kepeduliannya gitu ya. Oke, baik Bu Dian. Kemudian misal Bu, seperti kami dosen-dosen pemula begitu ya, ingin menerapkan pendekatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian menggunakan SD Medped dan sebagainya. Kira-kira langkah awal apa yang bisa kami lakukan? Bu? Oke, nah ini kebetulan Pak Frenza ada beberapa teman-teman mahasiswa S1 gitu ya dan S2 mengembangkan konten yang ada di SD Medped. Jadi karena tadi ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa melakukan suatu riset, karena konten yang diinput itu juga harus valid dan reliable. Nah, Maka ya. sebelum dimasukkan ke sini kan harus diuji coba dulu. Nah ini teman-teman mahasiswa S1, S2 di Prodi sudah beberapa menggunakan aplikasi SD Medped untuk mengembangkan problemnya, mengembangkan learning pad-nya. Oke. Nah, setelah diuji coba sudah oke, baru kita masukkan. Artinya apa? Kalau misalkan ada yang berminat, Bu, kita mau melakukan penelitian terkait ini. Data, nanti kan anak-anak ataupun guru mengisi gitu ya ketika diuji coba. Data Excel, penilaian dan yang lainnya bisa ditarik ketika kita sebagai admin. Sehingga nanti perihal yang pertama, silakan nanti dipelajari di SD Medped itu seperti apa. Kemudian nanti kalau berminat bisa mendaftar gitu ya sebagai admin. Nah, nanti baru kita cek semua dokumennya. Cek apa yang akan diinputkan, sudah valid atau enggak. Nah, itu kan dilakukan riset dulu. Boleh. Nanti kalau sudah dilakukan riset dan hasilnya sudah oke, baru kita minta beliau untuk menginputkan. Jadi sebenarnya ini sangat membuka peluang ya untuk teman-teman Bapak Ibu dosen. Misalkan kalau mau pakai langsung oke. Tinggal dipakai untuk dicoba di kelas. Tapi kalau misalkan mau berkontribusi masuk dan itu sebagai dasar risetnya silahkan. Dan kita welcome. Jadi tidak harus nih nanti di dalam riset melibatkan saya, enggak. Jadi silakan misalkan, saya ternyata membuat learning trajectory gitu ya untuk melihat pemahaman konsep anak-anak.
Nah, pemahaman konsep untuk materi X misalkan. Nah, untuk materi itu apa saja yang dia lalui. Nah, itu dia membutuhkan suatu instrumen kan gitu ya, suatu alat, daripada kita memberikannya secara manual, keterbatasan tempat, keterbatasan subjek, diunggah aja di sini. Baik. Nanti penggunanya kan banyak. Nah, jadi pengguna tidak hanya dari Jember, tetapi bisa dari luar Jember. Nah, nanti pengguna itu kan mulai bisa mengisi. Jadi kemudian mencari subjek itu kita dapat, partisipannya dapat. Nah, otomatis semakin banyak data yang diperoleh. Nanti data kita bisa ambilkan. Jadi Oke. tidak harus dari kami semua ya. Jadi kami itu hanya mengembangkan platform ini tujuannya untuk semua siapapun Oke, gitu. Nah, luar ini mahasiswa biasa. S1 S2 sudah Pak Frenza. Jadi Ya. kemarin sudah ada yang minta ambil data. Oh Bu, kita buat untuk uji validitas dan reliabilitas sama tingkat kesukaran soalnya, terus efektivitasnya seperti apa. Sudah dilakukan uji coba. Nah, ternyata oke. Nah, jadi data dari sini bisa dibuat mereka untuk nulis skripsi atau tesis ataupun dipublikasi artikelnya. Oke, Begitu. luar Iya. biasa. Jadi bukan hanya sekedar hanya untuk pembelajaran ya, Bu, Iya, betul. tapi untuk riset, Riset. bahkan sampai nanti menghasilkan publikasi Iya. yang wah luar biasa. Nanti saya coba deh, Bu. Iya. Untuk materi geometri ya. Iya, Itu itu materi geometrinya nanti bisa geometri, dimasukkan. luar Oke. biasa. Tadi saya juga coba akses Iya. begitu, mudah ya Bu ya, user Iya, friendly. iya, Jadi betul. hanya daftar, kemudian sudah langsung bisa bisa ke situ, iya. menggunakan. Kemudian saya lihat Maps-nya juga mudah digunakan, ini tinggal diklik saja, kemudian nanti langsung muncul pertanyaannya, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, dan juga nampaknya realistik banget ya Bu ya, maksudnya RME-nya Iya, dapat juga betul, begitu, betul. karena hampir di setiap kita klik begitu ya, itu langsung muncul sesuatu yang ada kaitan dengan Maps tersebut begitu. Betul. Wah, dari situ Budian, kira-kira ada tantangan nggak Bu ya ketika membuat SD Medped ini? Ya, kalau tantangannya karena Budian ini tidak asli dari bidang teknologi gitu ya. Ya, kita melibatkan pihak luar memang. Di dalam pengembangan ini ada teman-teman dari Fasilkom itu kita libatkan untuk pengembangannya. Nah, tadi itu ini kan masih versi online. Nah, tantangannya kan sekarang saat ini kita akan mengembangkan yang versi offline first tadi. Jadi tidak ada sinyal pun anak-anak tetap bisa menggunakan. belajar. Nah, ini lagi kita proses kembangkan gitu ya. Harapannya memang di akhir bulan Mei ini sudah bisa di launching sehingga nanti bisa kebermanfaatannya akan semakin luas. Nah, ini untuk yang offline first itu kita masih memikirkan seperti apa terkait dengan platform itu. Apakah nanti modelnya seperti game atau seperti apa, itu masih menjadi PR ya dibuat kami. Nah, tetapi bersamaan dengan itu kita juga lagi menambahkan untuk learning pad-nya. Jadi nanti ada beranda, portal, ada learning pad. Nah, learning pad ini akan kita buat untuk fasilitas yang tadi. Jadi kalau tantangannya itu lebih ke ini aja, pengisian kontennya. Karena kan kontennya harus benar-benar sesuai dengan tema, yaitu sesuai dengan ESG gitu ya. Ada berkaitan dengan konteks-konteks matematika, tapi tidak menutup kemungkinan konteks yang lain. Misalkan ada STEM dan yang lain. Nah, tetapi kan STEM tetap ada mathematics-nya gitu ya. Nah, itu konten yang benarnya ini yang agak sulit, yang merupakan tantangan. Jadi pengembang kontennya yang agak berat memang. Tapi kalau sistem platformnya insya Allah aman sih, kita nggak ada masalah gitu. Dan ini platform ini juga sudah siap, sudah ready untuk menampung semakin banyak aktivitas, itu sudah oke. Jadi tantangannya lebih ke kontennya saja. Untuk memastikan kebenarannya gitu ya. Baik, luar biasa dari apa yang sudah dibuat oleh Budian. Bagaimana bisa terpikir untuk bisa membuat SD Medped ini, Bu? Iya. Jadi sebenarnya ini kalau dianggap itu sebenarnya kayak hibah penelitian tahun kemarin itu sebenarnya ini saya buat Mas di dalam hibah penelitian, tapi gagal. Jadi sebenarnya suatu produk yang kalau saya nyatakan, saya waktu itu harapannya di tahun 2025 itu pengajuan 2024 bisa didanai. Nah, ternyata tidak mendapatkan pendanaan. Tetapi saya mikir ide ini bagus gitu. Karena intinya itu kita bisa belajar dimanapun, kapanpun gitu ya. Terus semua anak-anak sekarang kan nggak ada anak-anak sekolah yang nggak punya HP. Semuanya punya HP. Jadi bagaimana HP itu bisa membantu mereka belajar supaya nggak pusing gitu ya. Nah, akhirnya saya mikir sama teman-teman, sudahlah meskipun kita nggak ada pendanaan di tahun 2025 kita kembangkan. Jadi memang ESD Medped ini kita buat di tahun 2025 dan mulai diuji coba awal itu oleh teman-teman mahasiswa S1, S2 yang mengambil tema skripsi dan riset yang bimbingan Budian. Nah, itu sudah ada sekitar 5 atau 6 kalau tidak salah.
Nah itu sudah mulai diuji coba dan beberapa publikasinya sudah ada di Scopus beberapa ya. Jadi artinya bahwa meskipun ini tidak mendapat pendanaan karena tujuannya kayaknya tujuan yang mulia gitu ya. Alhamdulillah dimudahkan. Jadi banyak teman-teman yang memanfaatkan, guru-guru sudah mulai, terus kita launching, kemudian meskipun masih banyak keterbatasan karena memang terlalu sangat sederhana, tetapi pengembangan di saat ini, makanya di tahun 2026 alhamdulillah mendapatkan pendanaan dan itu dipercaya, padahal yang kemarin enggak ya, tahun pendanaan, nah kita buat, jadi beberapa yang cita-cita kami kemarin itu ada learning pad-nya, ada guru yang terlibat, bagaimana program-program pelatihan atau pengembangan profesional guru itu semua akan kita masukkan di dalam aplikasi ini. Artinya apa? Supaya nanti lebih bermanfaat. Jadi intinya itu cuma melihat bagaimana anak-anak di sekolah ataupun bapak ibu guru ataupun mahasiswa itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun dan juga punya kontribusi di sini. Mungkin suatu saat kayaknya saya kepingin mau mengadakan lomba kontennya deh. Jadi siapa yang bisa membuat learning pad yang oke, yang menarik, yang bisa bermanfaat lebih banyak atau bisa dipakai ini gitu ya, itu bisa kita insya Allah akan kami coba untuk supaya ada mulai banyak yang mengenal, kan ini yang masih belum banyak ya, nanti kita coba untuk ini. Nah untuk yang harapannya ini kan target dari luaran ini itu kan salah satunya kita insya Allah akan paten grantikan gitu ya, terkait dengan paten. Nah kita juga akan nanti kalau sudah dipaten sudah oke, secara konten oke, semuanya oke, baru kita akan sebarluaskan secara menyeluruh gitu ya. Artinya ya kita buat lomba ataupun kita buat apapun itu. Intinya begitu sih. Oke, ya. Baik, luar biasa. Dari tujuan yang mulia akhirnya mendatangkan banyak banyak kebermanfaatan. Keuntungan juga ya. Luar biasa, sangat menginspirasi dari apa yang disampaikan oleh Bu Dian. Kemudian Bu, bagaimana kira-kira mengatasi keraguan atau resistensi dosen ini terhadap inovasi pembelajaran berbasis digital? Karena mungkin ada yang beranggapan ini kalau digital nanti konsepnya enggak dapat, nanti ini begitu. Kira-kira dari Bu Dian bagaimana, Bu? Itu seperti awal sekali Pak Frenza. Jadi Bu Dian itu juga memikirkan membuat aplikasi digital itu kan baru tahun-tahun ini ya. Insya Allah mungkin di 2025 atau 2024 lah baru memulai. Karena apa? Riset Bu Dian itu awalnya itu lebih ke bagaimana pembelajaran manual di kelas gitu ya. Nah tapi ternyata berjalannya waktu, ternyata digital itu sangat diperlukan. Masyarakat itu lebih suka untuk yang terkait dengan digital, anak-anak sekolah, guru-guru, terus kemudian mahasiswa juga sama. Jadi sepertinya menjadi tantangan buat saya yang gennya itu sudah nggak gen saat ini gitu ya. Jadi memang harus yang namanya inovasi itu memang sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang baru tetapi kalau itu tidak bermanfaat atau tidak update sesuai perkembangan zaman kan itu ya percuma juga gitu ya. Akhirnya apa? Maka saya merasa Bapak Ibu dosen gitu ya, kalau memang sudah punya passion di bidang tertentu, nah tetapi tetap harus dikaitkan dengan digital itu dan inovasinya bisa dimunculkan. Karena apa? Saat ini tuh sudah dunia maya itu pasti sudah mulai seperti apa gitu ya, sudah mulai sangat digandrungi. Nah jadi artinya kita juga meminta anak-anak belajar sudah tidak manual lagi. Nah harapannya apa? Ya supaya posisi guru itu tetap manualnya tetap ada, tetapi juga bisa dibantu dengan anak-anak bisa belajar di luar ini. Jadi memang resistensinya itu sangat banyak memang kalau kita lihat banyak teman-teman Bapak Ibu dosen yang mungkin mulai berari ini agak berat, takut digital nanti pengembangannya gimana. Apakah memang digital itu tidak mengurangi konten, penguasaan konten? Tapi enggak. Jadi meskipun ini anak-anak mengerjakan langsung jawab gitu ya Mas Franza. Tetapi kan anak ketika mengerjakan itu minimal dia tahu bagaimana konsep di dalam pembelajaran itu bisa dikaitkan. Ya, anak bisa mulai belajar menulis, mulai mengerjakan kayak gitu. Ya mulai dicoba sepertinya. Untuk saat-saat ini memang sepertinya lagi dibutuhkan memang ya untuk teknologi itu. Mungkin itu nggih. Baik, terima kasih banyak Bu Dian, luar biasa sekali insight yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Dian Kurniati. Dan terakhir Bu, mungkin closing statement dari Bu Dian untuk para dosen, para mahasiswa terkait pentingnya inovasi pembelajaran di era digital saat ini Bu. Oke. Yang pertama-tama mohon dikunjungi ya isdmedped.com. Nah nanti bisa sebagai user ataupun sebagai admin silahkan nanti kontak. Di situ sudah ada email resmi dari kami yang bisa Bapak Ibu atau Mas-mas Mbak-mbak bisa komunikasikan. Nah terus yang kedua terkait inovasi. Yang namanya inovasi itu sesuatu yang baru dan kita sebagai dosen dan juga sebagai peneliti itu kan harus melakukan sesuatu yang baru terus-menerus. Sebagai apa? Salah satu bentuk contoh gitu ya untuk teman-teman mahasiswa bahwa kita sebagai dosen ini menjadi role model.
sebagai inspiring. Nah, jadi kalau saya Budian nitipnya itu ke Bapak Ibu dosen khususnya, yuk kita bersama-sama, kita ya sebagai inspiring untuk teman-teman mahasiswa yang bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa, terus kemudian lakukan sesuatu yang baru, lakukan sesuatu yang bermanfaat, khususnya dalam pembelajaran. Di bidang apapun silahkan, karena setiap dosen pasti punya passion tertentu, tapi yang terpenting di mana di situ kita punya kontribusi aktif sebagai pendidik gitu ya di dalam pengembangan pembelajaran. Intinya begitu. Kami tunggu untuk yang Bapak Ibu yang lainnya silahkan gitu ya. Iya. Nanti kalau misalkan mau mengisi podcast juga oke ya Pak Faisal. Siap, jadi siapapun yang punya inovasi pembelajaran kita akan optimalkan. Mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Dian Kurniati atas ilmu dan insight yang sangat berharga pada hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi kunjungi esdmenpet.com begitu. Silakan ya. Kami Bisa tunggu dicoba-coba, gitu. saran-saran masukannya juga gitu Iya, ya. demi pengembangan riset betul. selanjutnya juga begitu. Dan selamat juga ya Bu ya. Iya. Kemarin sudah banyak sekali mendapatkan hibah begitu. Alhamdulillah. Ada Waiju, ada DPPM. Yang DPPM yang fundamental. Iya, DPPM ya ini. Penelitian terapan luaran model. Terapan luaran model. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan untuk Bu Dian. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dian. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti CPL Cek Podcast LPMPP. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya Bapak Ibu. Karena kita akan terus menghadirkan diskusi inspiratif lainnya. Saya Frenza Fairuz dan Ibu Dr. Dian Kurniati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, Dian. sama-sama Pak Frenza.